Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Peserta didik dan sahabat Abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki materi 2 aktivitas 2.6 ya, masih di bab 2 tentang cabang iman atau syu'abul iman. Mari sebelum kita memulai, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pastikan yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, share, dan klik notifikasi agar kita bisa mendapatkan informasi tentang channel DSNM Jakarta. Semoga channel DSNM Jakarta memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung memulai aktivitas 2.6. 1. Letakkan telapak tangan kiri kamu di atas buku tulis pada halaman yang kosong. Kemudian gambarlah pada telapak tangan tersebut berikut dengan jari-jarinya. 2. Lakukan hal yang sama untuk telapak tangan kanan pada halaman kosong selanjutnya. 3. Lakukanlah refleksi dan muhasabah diri. 5. Hal terburuk apakah yang pernah kamu lakukan yang merupakan perbuatan yang salah kepada sesama manusia dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tulislah 5 hal hasil refleksi kamu pada pola ruas jari gambar telapak kiri kamu. Lanjutkanlah muhasabah diri berikutnya agar 5 kesalahan masa lalu yang pernah kamu kerjakan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh orang yang terdampak dari kesalahan tersebut. Amalan apa saja yang akan kalian lakukan? Tulislah 5 amal baik tersebut pada pola ruas jari gambar telapak kanan kamu. Dengan niat sungguh-sungguh dan bimbingan orang tua dan guru, perbaikilah amalanmu di waktu-waktu selanjutnya. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahannya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda keramat, tahayul, khurafat, dan sebagainya. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan saat ini, banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi risiko, termasuk risiko kematian. Dalam hal ini, orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan beresiko menghadapi kematian sekalipun. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan. Dalam hal ini akan nampak sekali perbedaan menghadapi musibah dan ujian bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman akan cenderung bersikap tenang, sakinah, dan tentram, mutmainnah dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik
yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 berikut ini: barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 berikut ini, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5 berikut ini, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Kristalisasi dari iman adalah akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, akhlak, tingkah laku dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang yang beriman akan memiliki self security, sistem keamanan dari diri manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi dan lain sebagainya, sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik itulah akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani bagi seorang mukmin. Penerapan karakter. Setelah mengkaji materi tentang syu'abul iman, maka diharapkan peserta didik, anak-anak Abi, yang Abi cintai, dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter pelajar sebagai berikut. Diharapkan bisa mengamalkan 1. Butir perilaku menjalankan sholat 5 waktu dan menghindari perbuatan maksiat. Karakter pelajar Pancasilanya religius. 2. Bekerja keras dan berusaha dengan gigih serta pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Bekerja keras. Jujur. 3. Jujur dalam perkataan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan. Mengerjakan tugas dengan baik. Karakter pelajar Pancasilanya jujur dan tanggung jawab. 4. Rajin bersedekah, mengeluarkan infak dan menyantuni orang miskin. Kalau ada majelis Abi misalkan, silakan bersedekah. Atau ada masjid, ada musola dan lain sebagainya. Ada orang yang kelaparan dan lain sebagainya, silakan amalkan. Karakter pelajar Pancasila peduli lingkungan. 5. Menjaga perkataan, berpikir sebelum diucapkan, menahan diri jika apa yang akan diucapkan tidak mengandung kebaikan. Benarlah kritis. Pelajar karakter pelajar Pancasilanya. Hati-hati dalam bermedsos. Jangan sampai berkomentar yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Keenam, memelihara amanah dan menepati janji, tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Tanggung jawab. Refleksi. Presentasi penduduk Muslim adalah 87,2%. Dari jumlah seluruh penduduk Indonesia merupakan populasi penduduk Muslim terbesar dari negara-negara di dunia. Namun ternyata besarnya presentasi populasi penduduk Muslim tersebut tidak berkorelasi positif dengan kehidupan dan praktik keberagamaan yang baik. Angka kriminalitas tetap tinggi, bahkan cenderung naik setiap waktu. Pergaulan bebas pada remaja dan pemuda semakin parah. Praktik aborsi dan tindakan melawan hukum yang lain semakin meningkat. Dan yang lebih memprihatinkan, ternyata tidak sedikit dari mereka yang beridentitas Muslim, na'udzubillah.
Semoga Allah selamatkan kita semua, keluarga kita dan keturunan kita. Lakukan kajian dan analisis sederhana mengapa fenomena ini terjadi. Adakah yang salah dengan praktik keberagamaan masyarakat kita? Mengapa? Rangkuman. Satu, setiap manusia, perhatikan baik-baik, dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang zat yang maha kuasa, yang dalam istilah agama disebut dengan iman. Dua, iman adalah suatu niat, ucapan dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Tiga, pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu 1, iman kepada Allah. 2, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 4, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. 5, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Cabang yang 77 itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Nah, untuk mempermudah memahami dan mempelajari syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi 1, niat, akidah dan hati terdiri dari 30 cabang iman. B, lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang iman. C, seluruh anggota badan terdiri dari 40 cabang iman. 7, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, jika terbentuk dari kumpulan orang-orang yang beriman, niscaya akan terbentuk masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. J, penilaian. Penilaian sikap, buatlah tabel mingguan atau bulanan berupa checklist tentang aktivitas ibadah harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu. Mulailah dari ibadah wajib seperti halnya sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan ibadah sunnah harian, misalnya tadarus Al-Quran, zikir, sholawat, membantu orang tua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan, serta amaliyah lainnya. Lakukan dengan rutin, ikhlas dan penuh tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. B, pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda contreng pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini. Nomor 1, pernyataan, dengan memahami syu'abul iman, maka saya tergerak untuk melakukan amalan-amalan wajib dan sunnah yang terkait dengan implementasi real dari cabang-cabang iman tersebut. Ya, silakan di checklist. Sangat setuju, setuju. Ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, alasan. Ya, 2, saya akan istiqomah untuk sholat 5 waktu, menjaga keberkataan dan menghindari perbuatan tercela. 3, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan kedua orang tua saya. 4, saya berkomitmen selalu berkata jujur dan bertanggung jawab atas kepercayaan orang tua dan guru yang diberikan kepada saya. 5, saya akan rajin bersedekah, mengeluarkan infak dan ringan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, S sangat setuju, S setuju. Ya, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Silakan di checklist. 2, penilaian pengetahuan. A, berikanlah tanda silang pada opsi jawaban A, B, C, D atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat. A, 1, iman, Islam dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah, silakan dipilih. Ya, nomor 2, seorang mukmin adalah seseorang yang beriman, yang melaksanakan ibadah dengan sangat ikhlas, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari, ya silakan dipilih. 3, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut
yang perilakunya selaras dengan iman, Islam, dan ihsan adalah nomor 3. Nomor 4, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, iqraru bil lisan, dan amalun bil arkan. Contoh-contoh amalan di bawah ini yang merupakan cabang iman dalam ranah ma'rifatu bil qalbi adalah, silakan dipilih jawaban yang tepat. 5. Beriman pada hakikatnya adalah satu padunya niat, ucapan, dan perbuatan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah, silakan dipilih jawaban yang tepat. 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan tersebut yang merupakan cabang iman dari ranah niat, ya, ranah niat, hati, dan akidah adalah, silakan dipilih. 7. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah, ya, silakan dipilih. 8. Orang yang beriman tidak akan luput dari ujian dan godaan yang terhadap keimanannya. Semakin beriman seseorang, semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Berikut ini yang bukan merupakan ujian bagi seorang mukmin adalah, ya, pilih jawaban yang paling tepat. 9. Hamid adalah seorang muslim yang taat beribadah dan berperilaku baik di sekolah. Sejak SMP dia bercita-cita untuk melanjutkan ke sekolah favorit di kotanya. Bahkan dia pernah bernazar apabila ia diterima di sekolah tersebut ia akan berpuasa sunnah selama 3 hari. Namun hingga saat ini Hamid belum juga menunaikan nazar tersebut, karena setiap kali hendak berpuasa selalu saja ada halangannya untuk menunda. Hal ini merupakan contoh ujian keimanan bagi Hamid yang datangnya dari, silakan dipilih jawaban yang paling tepat. 10. Orang yang beriman secara kafah akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian hikmah iman bagi seorang mukmin adalah, silakan pilih jawaban yang paling tepat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. 2. Jelaskan apakah maksud dari hadis tersebut. 3. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah tasdiqum bil qalbi. 3. Sebutkan 5 cabang dari iman. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah iqrarum bil lisan. 5. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah amalun bil arkan. 6. Jelaskan masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. Uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurutmu. Penilaian keterampilan. Susunlah bahan presentasi dengan menggunakan metode fishbone, tulang ikan, untuk memaparkan tentang cabang-cabang dalam iman. Buatlah materi kamu dengan menggunakan perangkat digital atau boleh menggunakan peralatan manual di buku gambar dengan tampilan yang baik dan sistematis, lalu presentasikanlah di depan kelasmu. Pengayaan untuk lebih memahami dan mengeksplorasi materi keilmuan tentang syu'abul iman, disarankan kepada peserta didik untuk aktif melakukan library search atau kajian pustaka dengan memperbanyak perbendaharaan sumber belajar dan melakukan kegiatan literasi dari sumber-sumber rujukan sebagai berikut. 1. Ringkasan Syu'ab al-Iman karya Imam Abdul Ma'ali al-Qazawaini. 2. Qami'ut Tughyan, menyingkap rahasia cabang keimanan karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. 3. 77 cabang keimanan karya Imam al-Baihaqi. 4. Cabang-cabang iman, ya, kitab karya Kiai Soleh Darat. Baik, demikian yang bisa Abi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan dipahami dan dikerjakan setiap tugas-tugasnya yang diperintahkan oleh Abi. Yang tugas-tugas sebelumnya pastikan sudah selesai. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, memberikan keberkahan, kesehatan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, ya, khususnya yang telah mengajarkan kita atau yang telah berjuang untuk agama Islam, dan juga tentunya tidak lupa orang tua kita. Semoga mereka semua
yang masih hidup diberikan kesehatan, yang sudah wafat Allah ampunkan segala dosanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu